Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia. Ya, sengaja saya sebut berbahagia di sini agar kalian saya doakan untuk tetap selalu berbahagia dalam keadaan pandemi seperti ini. Dengan berbahagia pun kita bisa menerima materi dengan baik dan kita bisa fokus menerima materi ini dengan senang hati. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi dan masyarakat dalam tata kelola teknologi. Jadi saya ulangi, materi kita ini adalah teknologi dan masyarakat dalam tata kelola teknologi, khususnya pada mata kuliah teknologi tepat guna. Sebelum saya menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa materi ini sangat penting Anda ketahui, karena ini erat kaitannya dengan masa depan bangsa kita untuk bagaimana bisa menerapkan teknologi, khususnya teknologi tepat guna yang sederhana dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Kenapa harus dihubungkan teknologi dengan tata kelola? Tata kelola nanti di sini erat kaitannya dengan konsep governance. Karena pada kondisi sekarang ini kita ketinggalan teknologi dibandingkan negara-negara lain. Misalnya Jepang, terlalu banyak teknologi mereka buat dan mereka bisa menciptakan teknologi karena dia mempunyai tata kelola. Sementara di Indonesia khususnya itu belum mempunyai teknologi yang dikelola dengan baik. Sekiranya itu dasarnya, sehingga nanti Anda sebagai generasi yang muda nanti akan juga terjun ke dunia pemerintahan maupun dunia swasta. Tapi kalau Anda berkecimpung di dunia pemerintahan, ini harus diterapkan, konsep ini harus diterapkan, penerapan teknologi itu harus dikelola dengan baik. Makanya dari materi ini saya akan lebih fokus menjelaskan apa itu tata kelola atau yang disebut dengan governance. Oh ya, sebelum saya menjelaskan topik bahasan pada hari ini, bahwa saya berada di rumah sekarang ini. Situasinya siang hari. Kalau siang hari itu biasanya banyak anak tetangga yang bermain. Jadi perekaman kita ini agak terganggu. Tapi mudah-mudahan kita bisa fokus tetap menyimak materi ini dengan baik. Ya, saya lanjut bahwa adapun topik bahasan pada kesempatan hari ini ada beberapa. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan konsep tata kelola atau governance, kemudian menjelaskan definisinya, kemudian ada beberapa istilah yang berhubungan dengan tata kelola atau governance, kemudian 3 hal yang harus diperhatikan dalam komponen tata kelola, kemudian jenis-jenis tata kelola atau governance, kemudian terakhir adalah prinsip-prinsip governance. Mohon disimak sampai habis. Nah, di sini saya akan jelaskan juga tugas kalian nanti. Tugas kalian itu nanti saya akan jelaskan di sesi terakhir ini. Pertama, kita lihat konsep ya. Konsep dari good governance atau tata kelola. Jadi saya katakan di awal tadi bahwa tata kelola itu berhubungan dengan atau biasa diistilahkan dengan governance ya, atau lebih populer dikatakan good governance. Good governance ini muncul setelah pasca reformasi ya,
di Indonesia, dan semua daerah menerapkan yang namanya good governance, khususnya dalam pemerintahan. Bukan hanya pemerintahan, tapi di kampus juga menerapkan. Kalau kampus namanya good university governance, good ya. Kemudian swasta juga menerapkan governance ini. Jadi kalau begitu, apa itu governance? Governance adalah singkatnya adalah tata pemerintahan. Beda ya, government dengan governance. Government itu pemerintahnya, kalau governance itu adalah tata pemerintahan. Kemudian good governance artinya tata pemerintahan yang baik. Ya, kebalikan atau versus dari good governance itu adalah bad governance atau pemerintahan yang buruk. Itu konsep ya, konsep awal yang harus Anda pahami terkait dengan tata kelola. Ya, saya lanjut akan menjelaskan definisi governance ya. Ada yang bagus kita ambil referensinya, yaitu UNDP, United Nations Development Program. Ini Indonesia selalu bersama dengan UNDP dalam berbagai pembangunan di Indonesia dan menerapkan yang namanya good governance atau governance ya. Supaya kalian juga bisa melihat materinya, nanti saya akan berikan juga file PowerPoint-nya di WA. Anda bisa lihat di situ. Nanti saya sisa menjelaskan saja materi ini. Maaf ya, suaranya memang agak terganggu karena saya di ruang tamu di kompleks, sehingga suaranya terdengar dekat dengan saya. Oke, baik, saya lanjutkan tadi. Governance menurut UNDP itu adalah tata pemerintahan dalam penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Jadi pemerintah bertugas untuk menata pemerintahan. Pemerintahan nanti di situ erat kaitannya semua unsur, bukan hanya government-nya saja, pemerintahannya saja, tetapi termasuk society, masyarakat, dan private sektor atau pihak swasta. Yang harus dikelola semua tingkatan, termasuk juga sesungguhnya adalah teknologi yang kita pelajari sekarang ini, khususnya teknologi yang sederhana, teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme ya, jadi tata pemerintahan itu mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat ya, mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjabatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Jadi fokus kita memahami pengertian dari UNDP ini adalah masyarakat mampu mengutarakan kepentingan mereka. Masyarakat pertanian misalnya bisa mengemukakan apa masalahnya sehingga produktivitasnya rendah. Situ sebenarnya poinnya. Bagaimana pemerintah memfasilitasi agar produktivitas masyarakat itu meningkat, sehingga disitulah tuntutannya untuk dibutuhkan suatu teknologi untuk membantu masyarakat dalam mencapai atau memecahkan masalahnya. Itu poinnya ya. Jadi jelas bahwa tata pemerintahan ini, saya ulangi, tata pemerintahan dalam penggunaan wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Itu menurut pengertian UNDP terkait dengan konsep governance. Dalam governance ada dua istilah atau konsep yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pengaturan.
Jadi di dalam good governance itu perlu ada pengaturan. Apa itu pengaturan? Suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan atau lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh semua lembaga. Jadi ada sejumlah peraturan-peraturan ya, untuk mengatur ya, yang dikenal dengan kebijakan. Ketertiban adalah kegiatan menaati suatu peraturan yang ditetapkan. Jadi pengaturan ini untuk membuat ketertiban ya, di mana ketertiban itu adalah kegiatan untuk menaati suatu peraturan yang ditetapkan. Saya katakan di awal sebagai pengantar tadi bahwa kenapa kita lemah dari segi teknologi, karena pengaturan tadi. Kita bayangkan masyarakat Jepang yang selalu menciptakan teknologi baik di bidang pertanian, kelautan, dan sebagainya, karena terjadi pengaturan. Coba kita lihat, kita menciptakan teknologi ini kan perlu riset. Nah, di Indonesia anggaran riset untuk melakukan percobaan-percobaan pembuatan teknologi itu sangat rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya, contohnya Jepang. Itu yang menjadi persoalan, sehingga diperlukan nanti yang namanya pengaturan. Itu yang pertama ya. Jadi tata kelola itu identik dengan pengaturan. Dan yang kemudian yang kedua adalah fungsi pengarahan atau pengendalian. Pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi tata kelola ini untuk memberikan arahan. Tahu kan arahan? Misalnya Indonesia itu adalah negara agraris. Tentu sebenarnya mestinya ada arahan untuk bagaimana memperhatikan sektor agraris, khususnya para petani, sehingga para petani bisa meningkatkan produktivitasnya. Salah satunya adalah penerapan teknologi tepat guna tadi. Contoh di kampus misalnya, di IAIN, di kampus kita, ini masih rendah anggaran kepada mahasiswa untuk merangsang, mengendorse, mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang penerapan teknologi. Tapi kalau di Jawa itu sudah mulai banyak anggaran-anggaran kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian atau eksperimen terhadap penciptaan teknologi. Mudah-mudahan di kampus kita ini nanti juga ada anggaran-anggaran yang bisa mendorong kalian itu untuk bersemangat menciptakan suatu teknologi. Jadi itu yang kedua. Yang kedua tadi adalah pengarahan. Ya, saya ulangi ya. Istilah dalam tata kelola ini yang berhubungan konsep lain, yaitu adalah pengaturan dan pengarahan. Ya. Mestinya itu yang harus dilaksanakan. Dalam konsep governance ini ada 3 komponen yang harus Anda ketahui. Yang pertama itu adalah pemerintah, yang kedua adalah rakyat, yang ketiga adalah sektor swasta. 3 komponen ini yang sangat berpengaruh untuk mewujudkan yang namanya good governance. Pemerintah biasa disebut dengan government, rakyat biasa disebut dengan society, kemudian sektor swasta itu disebut biasa private sector. Nah, ketiga unsur ini harus punya posisi yang sama. Jangan ada yang kuat, ada yang lemah. Misalnya pemerintahnya kuat, kemudian masyarakatnya cuek, ya, tidak ada partisipasi dan sebagainya. Kemudian sektor swasta mementingkan dirinya sendiri. Makanya dalam suatu negara lambat pembangunannya ketika tidak terjalin harmonis ketiga ini. Saya ingin ibaratkan untuk memahami yang ketiga sektor ini, misalnya sebuah mobil mogok. Kalau mobil mogok ibaratkan pembangunan,
Maka ketiganya ini harus berperan bagaimana mendorong mobil mogok ini, mendorong pembangunan agar bisa berjalan dengan baik. Nah, semuanya harus bekerja sama secara harmonis. Jangan hanya satu sektor saja yang mendorong, misalnya pemerintahnya, kemudian lainnya tidak berpartisipasi, itu juga salah. Yang baik itu adalah bersama-sama. Konsepnya juga pun harus sama, ya, harus punya visi yang sama, tujuan yang sama. Karena akan lucu misalnya pemerintah mendorong dari depan, kemudian masyarakat mendorong dari belakang, kemudian swasta mendorong dari samping, sehingga mobil ini tidak bisa bergerak, pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Itu konsepnya sebenarnya. Kemudian mestinya ketiga konsep ini perlu keseimbangan. Keseimbangan ini didasarkan dengan fungsi masing-masing. Ada fungsinya masing-masing. Apa fungsi itu? Pertama, pemerintah berfungsi sebagai pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan. Ada 3 fungsi besar yang harus dilakukan. Fungsi pembuat kebijakan misalnya membuat regulasi, membuat arahan, membuat perencanaan, dan sebagainya. Sektor swasta berfungsi penggerak aktivitas ekonomi. Jadi dia khusus untuk menggerakkan sektor ekonomi, membuatkan lapangan pekerjaan, bagaimana merangsang terjadinya peningkatan produktivitas, ya, menciptakan distribusi kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Kemudian rakyat merupakan objek atau subjek, berperan serta baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintahan. Ketika 3 fungsi ini berjalan dengan baik, tentu pembangunan akan bisa berjalan dengan baik. Makanya negara-negara yang maju sekarang ini memakai konsep ini dengan konsep keseimbangan tadi. Bagaimana memfungsikan masing-masing sektor atau komponen. Ada 6 jenis good governance yang harus Anda ketahui juga. Yang pertama adalah tata kelola publik yang disebut dengan public governance, kemudian tata kelola lingkungan atau environmental governance, yang ketiga tata kelola kebijakan atau policy governance, kemudian tata kelola kemiskinan. Ini juga sangat penting, saya sudah sampaikan di mata kuliah yang lain. Itu perlu juga dilakukan tata kelola. Ada yang disebut dengan poverty governance. Kemudian yang terakhir adalah tata kelola keamanan, security governance. Sebenarnya juga ada satu yang diterapkan, yaitu di dunia pendidikan, namanya good university governance, khususnya pada tingkat universitas. Saya tidak akan terlalu bahas ini. Saya akan lanjutkan di pokok bahasan terakhir yang saya kira juga di sini nanti fokus kita mempelajari prinsip-prinsip governance. Yang terakhir saya ingin jelaskan prinsip-prinsip governance. Tadi saya sudah jelaskan konsep governance ini apa, kemudian definisinya, ya, kemudian istilahnya, ya. Istilahnya tadi saya sudah jelaskan pengaturan dan pengarahan, kemudian komponennya saya kira sudah juga saya jelaskan, kemudian jenis-jenisnya silahkan. Jadi silahkan lihat di file yang saya sudah share di grup. Nah, terakhir saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Ini yang sangat penting untuk kita pelajari, khususnya berkaitan dengan mata kuliah kita. Yang pertama prinsipnya adalah prinsip partisipasi. Kenapa negara-negara berkembang atau negara-negara maju itu menciptakan banyak teknologi? Karena adanya prinsip partisipasi. Masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi menciptakan produk teknologi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Kita masih lemah dari segi hukum, ya. Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ada transparansi,
ada kepedulian semua sektor, stakeholder, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi. Kemudian akuntabilitas di sini berkaitan dengan tanggung jawab. Kemudian punya visi yang strategis. Nah, sebenarnya pokok pembahasan teknologi tepat guna ini ada pada prinsip partisipasi ini. Ketika dijalankan dengan baik, maka tentu saya kira akan melahirkan banyak teknologi, khususnya pada tingkatan mahasiswa. Kalau diberi ruang banyak anggaran untuk melakukan penelitian dan eksperimen bagaimana menghasilkan produk teknologi. Nah, itu yang harus dikelola dengan baik supaya kita bisa menerapkan banyak teknologi dan menciptakan banyak teknologi. Terakhir, tugas kalian saya ingin jelaskan di sini, apakah di kota atau di kabupaten Anda telah menerapkan prinsip-prinsip governance ke-9 ini. Ya. Kalau misalnya kurang dari 50%, Anda katakan tidak. Ya. Tapi tentu akan ada di antara salah satunya. Tapi kalau dominan berarti iya. Misalnya dari 9 ini ada yang menjalankan sampai 6 menurut Anda, silahkan jawab ya. Kemudian jelaskan bagian-bagian mana saja. Kemudian yang kedua, jelaskan 3 di antara 9 yang prinsip-prinsip governance yang telah dijalankan oleh kota kabupaten Anda. Misalnya sudah baik penerapan supremasi hukumnya, Anda jelaskan dan contohkan. Kemudian sudah transparansi, kita bisa melihat mengakses APBD bahwa ada 1 triliun telah digunakan dan bisa diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, misalnya ada kesetaraan antara kaya dengan miskin, pelayanan publik mulai bagus dan sebagainya. Anda jelaskan itu sesuai dengan yang terjadi di kota Anda. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dengan baik. Coba dianalisis dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.